Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fauzil Adin, kelas 1A PGSD dengan NIM 210611100018. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran tentang fungsi dan tujuan pendidikan guna untuk mengikuti kegiatan ujian tengah semester dari mata kuliah ilmu pendidikan. Ya baik, langsung saja. Pendidikan itu pada dasarnya usaha sadar dan terencana untuk mencapai tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan memiliki fungsi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan akan menggerakkan bidang-bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur juga sejahtera. Fungsi serta tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan yaitu pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, serta fungsi pendidikan di Indonesia menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dari fungsi yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional Indonesia lebih mengedepankan akan pembangunan sikap, karakter, dan transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di kancah internasional. Baik, yang selanjutnya adalah materi tujuan pendidikan. Tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan. Dalam mencapai kesuksesan pendidikan, harus memiliki tujuan yang jelas sehingga prosesnya tidak sia-sia. Nah, berikut ini beberapa penjelasan tujuan pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan di Indonesia secara umum. Tujuan umum disebut juga tujuan sempurna, tujuan akhir, atau tujuan bulat. Tujuan umum merupakan tujuan di dalam pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan orang tua atau pendidik. Tujuan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Tujuan umum pendidikan di Indonesia sendiri terletak pada pasal UU Nomor 3 Tahun 2003 yang tertulis bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta cakap, kreatif, mandiri, sehat, dan juga berilmu, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap instansi pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka dapat menyelesaikan pendidikan di suatu lembaga pendidikan tertentu.
Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan memiliki tujuan institusional sendiri. Selain itu, tujuan nasional ini lebih konkret jika dibandingkan dengan tujuan nasional. Tujuan institusional ini dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Artinya, semua tujuan kurikuler yang ada pada suatu lembaga akan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan. Contohnya, matematika, IPS, IPA, dan lain-lain. Tujuan ini dapat dilihat dari garis-garis besar program pembelajaran atau GBPP. Yang keempat adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam suatu kali pertemuan. Tujuan instruksional ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah instruksional umum, yang kedua adalah instruksional khusus. Nah, apa itu instruksional umum? Merupakan tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang spesifik. Contoh, setelah melakukan pelajaran, siswa diharapkan dapat memahami perkalian dengan benar. Kata kerja memahami merupakan kata kerja yang bersifat umum karena pemahaman perkalian dapat ditafsirkan berbeda. Nah, apa itu tujuan instruksional khusus? Tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat lebih dispesifikasikan. Contoh, siswa akan membuktikan dengan mendapatkan nilai ujian sempurna pada materi perkalian. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Herbert Spencer 1860, yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah kegiatan demi berkelangsungan hidup. Yang kedua, usaha mencari nafkah. Yang ketiga, pendidikan anak. Keempat, pemeliharaan hubungan dengan masyarakat dan negara. Yang terakhir adalah penggunaan waktu senggang. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut Bloom CS. Tujuan pendidikan menurut Bloom CS itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah afektif, yang ketiga adalah tujuan psikomotor atau hand. Yang selanjutnya menurut Dr. M.G. Langerfeld, orang Belanda. Dr. Langerfeld mengklarifikasikan tujuan pendidikan menjadi 6 bagian, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan sementara, tujuan intermedier, dan tujuan insidental. Terima kasih telah mendengarkan dan juga menyimak dengan baik. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.